Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Haleluya, kita punya Tuhan yang baik dan luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Tuhan sudah sangat setia kepada kita. Oleh sebab itu mari kita datang ke hadirat Tuhan, membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ustaz Dewi. Terima kasih sudah melayani kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita akan membawa korban worship kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah
Kami percaya Tuhan, kami datang pada saat ini punya tujuan yang sama untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Biar Engkau berkata Tuhan atas hidup kami, atas apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memuliakan nama Engkau Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang akan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap umat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami pelaskan doa kami yang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kemuliaan Tuhan Bapa Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk kita sembah dan kita agungkan. Amin. Haleluya.
jelas yang kedua untuk persembahan. Terima kasih Bapak. Kesempatan kami untuk datang dalam rumah ini. Kiranya kami berkembangkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kiranya dasar pikiran kami tadi ya Bapak yang menjadi takaran tumpah harum di hadirat-Mu. Tuhan, bisa memberkati kami sepanjang hari, sepanjang siang ini, Tuhan, sampai sore hari ini. Kiranya Tuhan, kami akan menggunakan berkat-Mu di Tuhan kami. Terimalah pengorbanan persembahan kami, berkat kami dilimpahkan ibadah-ibadah Tuhan, berkat khusus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kiranya persembahan kami hanya soal kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima
Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Olehnya kami percaya, kami mempertaruhkan hidup kami di atas mezbah sore hari ini Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang sanggup meneguhkan iman kami, membangkitkan iman kami, bahkan meluruskan setiap langkah percaya kami kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus, pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu, pengurapan yang sama turun atas setiap kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, agar kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap terima firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Desember. Puji Tuhan. Kita segera merayakan Natal, saudara, dan di berbagai tempat sudah merayakan Natal. Ada yang tanggal 28 November, ya bulan November sudah Natalan, terutama di Papua, di Manado, saudara, di NTT. Terasa sekali suasana Natal itu. Namun satu hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan ini, bahwa Natal adalah penggenapan janji Allah kepada dunia. Dan penggenapan akan janji Allah ini membutuhkan, memerlukan keterlibatan orang-orang yang mau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena itu sore hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul melayani untuk menggenapi janjinya. Melayani untuk menggenapi janjinya. Saya percaya saudara bahwa jerih lelah kita di dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Karena setiap kita sedang memegang janji Tuhan. Dan tiap waktu, tiap saat, dari generasi ke generasi, janji Tuhan itu tanpa kita sadar mulai digenapi di sepanjang abad kehidupan ini. Dan pada hari ini saudara, Natal, kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia akan menyelesaikan segala sesuatu yang Bapa di surga janjikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, secara khusus kepada gerejanya. Saudara dan saya adalah gerejanya, baik Allah yang kudus, di mana saudara dan saya adalah tempat yang representatif Tuhan untuk ada di tengah-tengah dunia ini, hanya melalui gerejanya. Kita membaca beberapa ayat Bapak Ibu, tidak terlalu banyak, dalam Injil Lukas pasal 1, Lukas pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Injil Lukas pasal 1, 14, 15 dan 16. Bapak Ibu, saya mulai di ayat 14, Bapak Ibu ayat 15, lalu kita sama-sama di ayat 16 membacanya. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. 2, 3. Sebab dia akan besar daripada kelahiran, dan dia tidak akan minum madu atau minum keras, dan dia akan minum dengan Roh Kudus. 2, 3. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah berdiri sendiri. Janji
janjinya untuk dirinya, tidak. Dan janjinya tentu melibatkan orang-orang yang Tuhan mau mereka terlibat dalam perjanjian Tuhan. Dari Abraham, Ishak sampai kepada Yakub, Allah berjanji untuk membawa satu keluarga dari keluarga yang kecil ini, dari keluarga Abraham ini, ya, kepada keturunan demi keturunan, untuk melangsungkan dan melanggengkan janjinya yang tidak akan pernah putus, yang tidak akan pernah berhenti kepada satu generasi, tetapi janji itu akan terus berjalan sampai kepada waktunya Tuhan menyelesaikan penggenapan janjinya. Nah, saudara, bukan secara kebetulan dalam tradisi Yahudi, para imam-imam yang melayani di Bait Allah pada gilirannya ada jatuh kepada Imam Sakaria. Nah, Imam Sakaria ini termasuk imam yang senior, Bapak ya. Imam yang sudah cukup makan asam garam dalam pelayanan. Namun Imam Sakaria, ya, suaminya Elizabeth ini tidak dikaruniai anak. Meskipun demikian, Sakaria menghabiskan masa tuanya untuk tetap terus melayani Tuhan. Nah, saudara, saya katakan bahwa persekutuan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Pada waktunya, maka saudara, Sakaria dan Elizabeth, bukan secara kebetulan malaikat Tuhan menghampiri Sakaria. Sakaria, nanti pada waktu seperti ini tahun depan, istrimu Elizabeth akan melahirkan anak. Dan tadi kita baca, dikatakan 14, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ini belum terjadi, tetapi janji Allah, engkau akan bersuka cita. Artinya apa yang diucapkan firman Tuhan itu pasti terjadi. Dan ketika Sakaria dan Elizabeth menerima janji ini, saudara, malaikat katakan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Jadi rupanya janji Tuhan kepada keluarga Imam Sakaria ini bukan hanya untuk membahagiakan keluarganya, membahagiakan dirinya secara pribadi, meskipun dia senioritas dalam pelayanan. Tapi rupanya janji Tuhan itu tidak berhenti kepada satu generasi, tetapi janji Tuhan itu akan membuat banyak orang bersuka cita. Nah, saudara, bagaimana respon Sakaria? Ini yang penting, saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin, saudara. Amin. Saudara percaya janji Tuhan ya dan amin? Amin. Ayatnya dalam Roma pasal 9 ayat 6. Tapi saudara jangan baca Alkitab dalam jilid 2, saudara. Saya tidak tertarik Alkitab jilid 2. Saya hanya tertarik Alkitab jilid 1. Bukan saya mau membandingkan, tidak, saudara. Karena kalau saudara ada yang bawa Alkitab jilid 2, kalau jilid 1 kita sama-sama punya Alkitab yang Bapak Ibu pegang, karena kita sama-sama membaca, saudara. Kalau Alkitab jilid 2 pasti kalimatnya akan berbeda. Coba buka Roma pasal 9 ayat 6. Roma 9 ayat yang ke-6. Nanti saudara lihat Alkitab baru jilid 2 terbitan LAI beda. Roma 9 ayat 6.
Apa saudara? Firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi janji Tuhan yang diucapkan malaikat, yang diterima oleh Zakaria dalam kondisi secara psikologis, secara fisik, rasanya tidak mungkin terima ini. Rasanya otak ini tidak mungkin mengiyakan. Dan betul saudara, Zakaria menyikapi firman Tuhan dengan apa iya. Ini yang sering terjadi dalam kekristenan saudara. Kalau hati kita iya, lalu pikiran kita iya, tapi mulut kita masa iya? Gak jadi saudara. Gak jadi. Iman itu kolaborasi, kesepakatan dalam sebuah kepribadian yang mengasihi Tuhan. Apabila pikiran kita setuju, hati kita setuju, maka mulut kita juga setuju. Jadi kalau ini A, lalu keluar A, jadi. Tapi Zakaria pikirannya, ya terima kasih, senang. Hatinya juga iya, tapi mulutnya. Ayat 18, Zakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, sekali lagi, iman itu memimpin akal budi kita. Iman itu menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita, bukan bertentangan dengan pikiran kita. Apa yang dari surga itu baik adanya, sempurna adanya. Amin saudara. Dan jangan sampai itu kita terima dengan segala keterbatasan karena kita merasa lemah, gak berdaya, belum waktunya Tuhan. Jangan seperti ini. Sayang Zakaria menyikapi dengan ketidakpercayaan. Akibatnya apa saudara? Bisu. Sampai anak ini dilahirkan. Yohanes Pembaptis. Nah saudara, apa yang diterima oleh Zakaria, oleh Elisabet keluarga hambanya ini adalah sesuatu yang tidak akan berhenti di rumah Zakaria, tapi melalui Zakaria banyak orang akan menerima kebenaran, kemuliaan, damai sejahtera melalui pelayanan seorang anak yang dilahirkan Zakaria dan Elisabet yang bernama Yohanes Pembaptis. Saudara, saya percaya bukankah di hari-hari ini gereja Tuhan adalah representatif kehadiran Allah di dalam dunia ini, supaya janji Tuhan melalui rumahnya, melalui hidup saudara dan saya, hati orang akan berbalik dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari kehidupan yang dimurkai Tuhan, maka mereka mendapatkan pengampunan dan penebusan dosa dan keselamatan. Yang pertama, bahwa melayani untuk menggenapi janji Tuhan adalah sesuatu yang harus dipersiapkan gereja Tuhan. Bahwa pelayanan gereja bukan pelayanan organisasi. Pelayanan gereja bukan sekedar pelayanan sosial. Pelayanan gereja bukan sekedar mewadahi satu komunitas orang-orang yang di hari tertentu dan waktu tertentu berkumpul bersama untuk beribadah.
bukan hanya itu, bukan hanya seremoni, bukan hanya untuk memenuhi gedung gereja, tetapi bagaimana gereja Tuhan yang melayani dan menggenapi janji Tuhan adalah betul-betul pelayanan yang membawa sukacita. Pelayanan yang membawa sukacita. Gimana sih pelayanan membawa sukacita? Saya datang dengan masalah, dari rumah sudah geger, dari rumah sudah bingung sana sini, saudara. Apa sukacita? Sampai di gereja persembahan, belum lagi ditunjuk doa dan seperti itu. Nah saudara, sukacita bukan sekedar suasana, tetapi sukacita ini karena penggenapan janji Tuhan, yaitu dengan kehadiran Allah melalui janji yang digenapi itu. Kehadiran Allah melalui Yohanes Pembaptis itu diharapkan umat Allah secara khusus bangsa Israel waktu itu. Dikatakan tadi di ayat yang ke-16, supaya banyak orang Israel berbalik kepada Allah mereka. Dan saudara, berita terkini, banyak orang-orang Farisi yang tadinya menyalibkan Yesus kini mulai bertobat. Para rabi-rabi dalam kehidupan masyarakat tradisi Yahudi mulai bertobat, mulai terima Yesus. Ibadah-ibadah yang tadinya kontemporer, ya, istilahnya gereja bawah tanah, mulai bermunculan. Pujian penyembahan, bersorak-sorai, meniup sangkakala. Apa artinya penggenapan janji Tuhan dalam relevansi kehidupan saat ini? Saya punya keyakinan dalam Injil Matius pasal 24, apabila ranting buah pohon ara itu mulai melembut, maka musim panas akan segera tiba. Musim panas bukan situasi dan kondisi dunia secara cuaca atau geografi, tetapi musim panas berbicara kehadiran antikris. Kalau umat Allah, bangsa Israel sudah mulai bersatu kembali, jadi bangsa Israel yang tersebar di seluruh dunia, yang diaspora mulai kembali. Dan saudara tahu, ketika mereka kembali, Israel lagi perang sama Iran, lagi perang sama Palestina, Hamas, ya, dan banyak musuh-musuh Timur Tengah yang melawan Israel. Dan itu penggenapan janji Allah yang terakhir di kitab Yeskiel, di kitab Mika dan Maleakhi. Banyak nabi-nabi Tuhan yang berguguran karena nubuatan itu tidak diterima oleh bangsa Israel. Tetapi dalam perjanjian baru ditegaskan, apabila ranting-ranting pohon ara itu mulai menembus, maka musim panas sudah dekat. Bahkan waktunya musim panas telah tiba. Itu sebabnya saudara, iblis menebar kepalsuan, menebar ketidakbenaran. Kalau kita mendengar masyarakat postmodern hari-hari ini, sekarang muncul lagi masyarakat post-truth. Artinya sesuatu yang tidak benar dijejalkan, diviralkan, dan sering dikumandangkan, akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Padahal itu kepalsuan. Nah, tugas gereja harus meluruskan sejarah, harus meluruskan langkah, bahwa tegas gereja Tuhan adalah representatif Allah untuk menghadirkan sukacita ilahi. Karena apa? Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi gereja adalah penggenapan janji Allah supaya kehadirannya membawa sukacita, sukacita karena keselamatan.
telah diberikan bukan saja kepada Israel jasmani, kepada Israel rohani, yaitu kepada gerejanya, dan kepada banyak orang yang diizinkan Tuhan dari barat ke timur, utara, selatan, datang kepada rumah Tuhan, datang di Gunung Sion, datang kepada gerejanya, datang kepada saudara dan saya. Bagaimana kita mewujudkan pelayanan yang penuh dengan sukacita? Roma 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi pelayanan yang menggenapi janji Tuhan bahwa sukacita itu akan melingkupi setiap pribadi, setiap orang, di mana mereka bertemu dengan Tuhan, maka di situ akan ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Jadi mari kita sadari bahwa kita tidak sedang berkumpul, bertepuk tangan, memuji Tuhan, tetapi mari ibadah kita harus benar-benar dilingkupi oleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena apa? Yesus telah mati untuk saudara dan saya. Sehingga Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Efesus pasal yang kedua, ayat ketiga sampai ayat kelima. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, ingat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, saudara, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Senang gak jadi orang Kristen juga? Harusnya kan kita dimurkai semua, gak ada yang salah. Tapi kasih karunia Allah, salib Kristus, telah membuktikan kepada dunia bahwa penggenapan janji Allah, rencana Allah yang terbesar, sudah dinyatakan 2025 tahun yang lampau. Dia hadir menyelesaikan, menggenapi rencana Allah Bapa, supaya siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ini berita sukacita. Lalu yang kedua, pelayanan yang menggenapi janji Allah itu seperti apa? Dikatakan di ayat 15 Lukas pasal 1, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang menjadi sumber berkat, kekuatan, kemenangan, kesehatan hanya ada di dalam Kristus. Dialah sumber dari segala sumber kehidupan. Karena Ia ingin supaya gereja Tuhan, umat Tuhan yang sudah ditarik oleh kuasa darah Yesus dari ujung barat, timur, utara, selatan, supaya mereka betul-betul yang sudah menggenapi janji Tuhan di depan Yesus Kristus sebagai Sang Gembala Agung, agar kehidupan mereka makin besar, makin kuat, makin jaya dan abadi bersama Tuhan.
bagaimana gereja Tuhan akan semakin besar kalau di dalamnya tidak menyadari masing-masing punya peran penting untuk memegang janji Tuhan dengan setia, dengan ketaatan. Bahkan Alkitab tadi menjelaskan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, tetapi dia akan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, pelayanan yang menggenapi janji Tuhan adalah pelayanan yang berpusat kepada kekudusan oleh kuasa Roh Kudus. Kekudusan oleh kuasa Roh Kudus. Apa maksud dari kekudusan oleh kuasa Roh Kudus? Kata kudus, hagios dalam bahasa asing. Kata hagios ini, saudara, artinya ditarik keluar. Siapa yang menarik? Kuasa darah Yesus. Dari kegelapan, dari kejahatan kepada terang yang ajaib, supaya dimuliakanlah di mata Tuhan umat kepunyaan Tuhan. Dan satu hal yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin, saudara, tersembunyi, semua orang yang melihat. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya, saudara, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Ada usaha, ada tindakan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi pelayanan yang menggenapi rencana Allah, menggenapi janji Allah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya adalah panggilan kehidupan untuk saudara hidup dalam kekudusan dan pimpinan Roh Kudus yang memastikan kehidupan saya ada dalam terangnya yang ajaib. Sehingga kita yang dari kegelapan datang kepada terang. Maka ketika kita ada dalam terangnya, ada kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Sehingga kita kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana supaya kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kita? Tadi Lukas pasal 1, dia tidak akan minum anggur. Anggur berbicara kesenangan duniawi. Saatnya mari kita melayani menggenapi janji Tuhan. Bukan untuk keinginan kita, tetapi untuk kehendak dan keinginan Tuhan. Supaya kalau kita dekat dengan Tuhan, ada terpancar kemuliaan dalam hidup saudara. Sehingga hidup saudara menerangi kegelapan. Sumber batas gereja yang tertinggi GBDI di Jawa Timur. Dan tentu gereja yang tertinggi ini jadi sorotan banyak orang. Ibarat lampu mercusuar yang akan dilihat kapal-kapal laut untuk mereka bisa sandar, untuk mereka bisa sampai tujuan. Kalau tidak ada mercusuar, tersesatlah kapal ini, bahkan barangkali nabrak karang. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang hidupnya nabrak sana, nabrak sini untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi kalau saudara hadir sebagai mercusuar, orang akan datang. Mereka akan membuka hati. Mereka juga akan menikmati kehidupan saudara. Karena terang yang ajaib itu
sudah terbit, sudah datang. Dan firman Tuhan katakan, hendaklah terangmu itu bercahaya di depan banyak orang. Kehidupan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Oh, dulu orang ini jarang ibadah. Oh, dulu orang ini begini. Semua negatif. Tapi ketika hidup saudara bercahaya, karena saudara dekat dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan terpancar, orang akan menyaksikan hidup saudara. Orang ini sudah berubah. Orang ini jadi baik. Orang ini rendah hati dan sebagainya. Jadi saya percaya, bagaimana supaya pelayan ini menggenapi janji Tuhan, maka jangan ada kompromi sedikit pun dengan kegelapan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka gelap pasti menjauh. Tapi kalau kita jauh dari terang Tuhan, maka kegelapan pasti akan melingkupi kita. Kemarin Natal hamba Tuhan, saudara, betul-betul Natal, saudara. Dari awal sampai akhir listrik mati, betul-betul gelap. Jadi kasihan yang khotbah itu butuh lilin. Lalu mic-nya itu cuma mic yang dengar cuma depan, belakang nggak kedengaran, saudara. Yang khotbah sampai teriak-teriak. Ya, betul-betul kegelapan. Tapi di ujung khotbahnya ada haleluya, saudara. Begitu semua teriak haleluya, langsung biar lampunya nyala, saudara. Tapi kan sudah selesai. Tidak mungkin paduan suara diulangi lagi, nyanyi diulangi lagi, khotbah diulangi. Tidak mungkin, saudara. Ya, Indonesia. Kegelapan membuat sesuatu tidak mengenakan, saudara. Segala sesuatu akan mendatangkan banyak hal yang justru merugikan, yang justru membawa nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi mari ada perubahan, karena saudara seperti kota yang ada di atas bukit, di mana terang itu akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Oleh karena itu, bagaimana supaya terang Allah itu melekat dalam kehidupan kita? Kita harus hidup dalam kekudusan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang terakhir, bagaimana pelayan itu menggenapi rencana Tuhan? Dikatakan dalam Lukas pasal 1 tadi, dikatakan ayat yang ke-16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ini yang agak berat. Pelayanan yang menghasilkan pertobatan. Kalau kita mau menggenapi janji Tuhan untuk kita melayani Tuhan, supaya anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kita, maka pelayanan itu harus menghasilkan pertobatan dan pemulihan. Dimulai dari mana? Dari dalam. Ketika Zakaria meminta ampun kepada Tuhan, maka mulutnya dibukakan kembali. Mulutnya dipakai Tuhan kembali untuk melayani Tuhan. Dia katakan di ayat yang ke-25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jangan tunggu kita dikeprok dulu baru sadar, saudara. Jangan tunggu kita mengalami sesuatu baru sadar. Jangan kita kepepet dulu baru berteriak kepada Tuhan. Tapi mari bahwa pelayanan saudara itu adalah pelayanan yang berdampak, yang memberi nilai tambah bagi banyak orang. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidup dalam pertobatan, supaya pemulihan terjadi di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kita. Nah, untuk kita menggenapi rencana Tuhan dalam setiap pelayanan ini, tadi yang pertama, bahwa kita sebagai pelayan Tuhan, ya, harus hidup dalam sukacita, melayani dengan sukacita.
sehingga sukacita itu juga akan berdampak sukacita bagi orang lain. Kenapa? Alasannya karena kita sudah ditebus darah Yesus, karena kita sudah diselamatkan, maka kita melayani Tuhan. Kita dipanggil dan dipilih, bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih kamu. Bukankah ini satu sukacita? Bahkan nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Yang kedua, bagaimana pelayanan kita menggenapi janji Tuhan? Pelayanan yang berpusat kepada kekudusan dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana itu terjadi? Jangan kompromi dengan dunia. Jangan kita menjauh dari Tuhan, tapi mari kita terus menggerakkan hidup kita, membawa anak cucu kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana pelayanan itu menggenapi janji Tuhan? Pelayanan itu harus dimulai dari pertobatan kita, dimulai dari pertobatan, sehingga akan datang pemulihan yang dari Tuhan. Kita setiap saat Paulus berdoa, ampuni aku Tuhan. Selalu dia berdoa, ampuni aku. Yesus pun mengajar satu doa yang akan membawa gerejanya kepada satu kesadaran bahwa gereja Tuhan sedang menggenapi rencana Tuhan untuk memuliakan nama Bapa di surga, untuk tidak membawa umatnya kepada pencobaan, untuk membawa umatnya kepada pengampunan. Sehingga doa ini seharusnya harus dilafalkan, saudara. Ini bukan milik orang GKJ Protestan. Doa Bapa kami itu milik semua orang percaya, agar kita diingatkan selalu memuliakan Bapa di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah rajamu ya di bumi seperti di surga. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Itu yang diajarkan. Pusat pelayanan yang fokusnya kepada Kristus Yesus Tuhan pasti akan melahirkan sukacita, pasti akan melahirkan kekudusan, pasti akan melahirkan pemulihan. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Ketika kita bersatu dan manunggal dengan tubuh darah Yesus, ada kuasa yang mengalir dalam hidup saudara. Kita dikuduskan, kita dipulihkan, dan kita menerima sukacita karena nama kita tercatat di surga. Saya sudah pemain musik, sehingga boleh maju ke depan. Kita naikkan pujian ini lagi. Ku hidup karena percaya. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia.
Aku punya, silakan duduk kembali. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, ke dalam tangan-Mu hamba menyerahkan seluruh umat ketebusan-Mu. Di tangan kanan jemaat-Mu adalah tubuh-Mu yang terpecah-pecah. Tubuh kebangkitan-Mu yang akan mempersekutukan dan mempersatukan kami umat-Mu menjadi satu tubuh Kristus yang akan menerima kesempurnaan iman di akhir zaman. Tubuh kebangkitan yang Tuhan nyatakan di akhir zaman. Kami akan bersama-sama makan tubuh-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Pegang cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ke dalam tangan-Mu hamba menyerahkan umat ketebusan-Mu. Di tangan kanan jemaat-Mu adalah darah kudus-Mu sebagai meterai atas kehidupan kami, untuk kami menerima penebusan, pengampunan, bahkan hidup yang kekal.
dalam darah-Mu ada pribadi-Mu yang akan menunggal dalam kehidupan kami, sehingga kami pada waktunya akan disempurnakan seperti Kristus. Dengan iman kami minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Ya Rabbi Sakar, Ya Rabbi, terima kasih, terima kasih pengorbanan-Mu, kasih setia, anugerah terlalu sempurna bagi kami. Kami orang-orang yang harus dimurkai, kami orang-orang yang harus mati, tetapi Kau sudah menggantikannya. Bahkan Kau rela mati saat kami harus dimurkai, saat kami hidup dalam dosa. Kini kami telah dikuduskan, diampuni, kami terima keselamatan yang dari Tuhan. Inilah berita sukacita, inilah kekudusan hidup yang sesungguhnya. Kau punya rencana untuk memulihkan setiap kami, rumah tangga demi rumah tangga, suami istri, orang tua, anak cucu, dipulihkan hubungan keluarga kami, dipulihkan pekerjaan kami, dipulihkan studi kami, dipulihkan kesehatan kami, dipulihkan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi setiap kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Biarlah Engkau terus bersemayam di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu, agar kami boleh benar-benar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dengan kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau membawa gereja-Mu sebagai pelita terang langkah hidup kami umat-Mu, terus berjalan maju. Umat-Mu diberkati Tuhan, umat-Mu ditambah-tambahkan di tempat ini, umat-Mu bertumbuh dalam iman, dewasa dalam iman, dan saatnya mereka juga akan menyaksikan kebaikan Tuhan bagi desa, bagi kota kami, bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami terima berkat dan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kepada Tuhan berkata, Amin. mengucapkan terima kasih kepada pendeta Desa Ciumbing untuk kemajuan dan perjuangan kudus. Pengumuman seperti biasa hari Minggu malam Minggu jam 3
Ika dan Kristen di gereja biasa, dan hari Rabu kita kembali berbakti seperti biasa. Demikian pengumuman, mari kita tutup kebaktian kita, kami undang semua bagi berdiri, mari kita naikkan Pak menunaikan syukur, kami mohon doa. Tadahkan tangan dan hatimu kepada Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah kasih sukacita dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam pengurapan Allah Kudus memberkati, menaungi, menyertai kita mulai malam hari ini, besok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, Amin. Tuhan Yesus